Oh, jadi pelbagai bahasa dibenarkan tapi bahasa Melayu bahasa Cina. Hari ini nampak orang yang menentang bahasa Malaysia di Saya tak menentang. Saya menghormati bahasa Malaysia. Sepatutnya kita jadi rakyat Malaysia baru keluar cintakan negara ini. Betul. Datuk Pengurusi yang handsome, Timbalan Pengurusi yang handsome ya. Okey, 020 B020000. Datuk Pengurusi, dalam dunia ni ada benda-benda yang unik. Pertama, tembok besar. Di dunia ni ada dua tembok besar. Satu tembok besar China, lagi satu tembok di Perlis. Sebab kawasan sepadan yang dibina tembok hanya di Perlis. Satu. Yang kedua, Gua Kelam. Gua Kelam dalam dunia ni ada dua. Satu di Brazil, di mana kita masuk dan boleh keluar sebelah sana. Yang keduanya di Perlis. Jadi, dua-dua ni cukup unik. Tapi tak nampak satu usaha yang gigih untuk mempromosikan Perlis. Perlis Geopark telah pun diisytiharkan sebagai tapak warisan dunia di peringkat kebangsaan. Tetapi kita belum buat usaha yang bersungguh-sungguh untuk masukkan senarai UNESCO. Dulu Yang Maha Mulia Tuanku Raja Muda Perlis telah pun menyebut perkara ini. Jadi saya ingin bertanya kepada Kementerian Tan Sri Pengurusi, tanya kepada Kementerian, bilakah kita nak usaha supaya dia masuk dalam UNESCO? Yang bermakna Geopark ni tidak ada tempat yang cukup unik dan bau-bau ni jadi teman-teman ya, tempat wisata di Malaysia ini memang masih minim sekali, bahkan hanya terfokus pada wilayah ibu kota negara, dan ini mengakibatkan mereka sulit sekali untuk bisa mengakses ke wilayah-wilayah yang jelas jauh dari ibu kota tadi. Seperti yang dicontohkan tadi, ada Geopark yang ada di Perlis yang seharusnya menurut mereka itu sudah go internasional, dijadikan pusat untuk wisata turis-turis asing. Tetapi sampai sekarang tempat tersebut ternyata masih dianggap sebagai tempat wisata orang-orang lokal saja yang memang ada niat untuk ke sana Jadi belum benar-benar diolah dengan baik. Bahkan ini disarankan untuk dijadikan didaftarkan di UNESCO. saintis dunia telah berkampung di Perlis selama 40 orang dan dia terjumpa dua jenis tumbuh-tumbuhan yang tidak diberi nama lagi, dan mereka telah beri nama kepada dua-dua tumbuhan ini dan telah masuk dalam senarai nama dunia. Dan nama itu saya tak boleh sebut sebab dia kira siapa yang ada masa dijumpa tu, siapa yang ada di sana. Jadi kenapa nama tanaman tersebut gak disebutkan? Ya wajar-wajar aja sih seharusnya disebutkan nggak usah disembunyikan nggak masalah itu seharusnya. Namanya telah pun ada yang cukup unik. Yang saya tak boleh beritahu nama apa, tuan-tuan cari sendiri sebab masa berlaku tu saya ada di sana. Okey, jadi Perlis Geopark Tan Sri Pengurusi hendaklah dimasukkan dalam senarai UNESCO, dan Perlis dalam tahun melawat Malaysia 2026 tidak ada usaha yang tertentu untuk promote Perlis. Negeri-negeri lain saya sokong Sabah, Sarawak, Melaka, saya sokong Terengganu, semua. Tak sebut semua marah jadi saya akan sebut satu-satu kalau Tan Sri bagi masa. Promote lah, tapi Perlis tak masuk. Padahal baru-baru ni saya tengok, saya pun heran. Ada juga orang Melaka katanya betung baru-baru ni petang Perlis. Saya tanya pergi buat apa? Makanan sedap. Ni sebut, ahli parlimen sebut, dan banyak ahli parlimen diam-diam pergi, tak beritahu saya. Kalau beritahu tentu saya belanja dia datang Perlis, dia kata sebab makanan sedap. Dan melawat Perlis, dia kata melawat Perlis boleh melawat 3 tempat, Langkawi dan juga Thailand. Jadi hebatnya tempat ini, kita tak buat promosi bersungguh-sungguh. Dan akhir sekali Tan Sri, sebab jadi 3 minit akhir sekali, Malaysia ini adalah Malaysia lah. Malaysia, Menteri Pelancongan ni bagus tetapi saya nak beritahu, bila kawan-kawan saya dah sebut tadi, bila orang datang Malaysia, dia nak tengok Malaysia. Bila saya pergi China, saya tak mahu tengok benda lain, saya nak tengok China, makanan China. Bila saya pergi Bhutan, saya pergi Nepal yang Tan Sri unjurkan baru-baru ni, kita pergi Nepal, kita nak tengok makanan Nepal. Pergi ke Tan Sri pergi Azerbaijan, kita nak rasa makanan Azerbaijan.
Bila datang Malaysia, kita nak rasa makanan Malaysia. Lepas tu lepas tu nak makan makanan lain pun no problem. Tapi identiti Malaysia tu kena ada. Biar datang ke Malaysia dia nak tengok ini Malaysia. Dia tak nak datang ini ialah negara lain. Kalau kita pergi Korea, kawan-kawan tersebut tadi, pergi Korea, kita ini Korea. Kalau pergi Jepun, ini Jepun, kita tahu. Tak pula mengurangkan apa tu pelancongan kalau kita tunjukkan identiti Malaysia. Malaysia mesti. Dan kita tahu bahawa orang nak tengok bahasa Malaysia ni bahasa yang mudah dipelajari. Kenapa kita mesti nak tukar pula? Ini pelbagai bahasa, pelbagai budaya. Pelbagai itu ialah dalam arti kata pelaksanaan. Tapi dari segi undang-undang termaktub bahawa bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi dan kita mesti menunjukkan identiti kita. Boleh celah, Arau. Adakah bahasa Cina dan bahasa Tamil juga salah satu identiti Malaysia? Ni itu kita dah tahu. Arau, kamu tak boleh jawab. Arau sudah jam lah. Arau sudah jam. Bahasa Cina dan bahasa Tamil dan bahasa Inggeris juga salah satu identiti Malaysia. Saya tak bagi pun. Baik. Aduh, dari bicara masalah tempat wisata bisa langsung balik lagi ke bahasa ngomongnya. Jadi gimana ini teman-teman ya? Jadi kalau yang diceritakan tadi sama Atuk tadi itu adalah bahasa Malaysia, bahasa Melayu Malaysia itu adalah bahasa resmi di Malaysia sesuai dengan undang-undang. Tetapi ternyata ada ya dari perwakilan parlemen yang lain, ahli parlemen mengatakan bahwa nggak seneng gitu loh, cemburu mungkin ya. Bukan hanya bahasa Melayu Malaysia yang menjadi identitas di Malaysia, harusnya bahasa Cina, bahasa India dan juga bahasa Inggris itu pun harus menjadi identitas dari Malaysia itu sendiri. Jadi lagi bicara nih bahasa nasional yang sesuai dengan undang-undang, tiba-tiba ya begitulah. Ternyata inilah repotnya kalau ada lebih dari satu bahasa nasional mungkin ya, identitasnya jadi nggak jelas. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Arau jawab saja. Ya atau tidak. Soalan senang. Ini identiti Malaysia, tetapi kena ingat kita kena patuh kepada undang-undang perlembagaan. Betul. Jadi pelbagai bahasa digunakan dari bahasa Melayu bahasa Cina. Hari ini nampak bahawa orang yang menentang bahasa Malaysia di saya tak menentang. Saya menghormati bahasa Malaysia. Sepatutnya kita Menteri KPKT baru keluar berita. Betul. Sudah nyatakan tiada orang boleh larang kami menggunakan bahasa. Arau, Kampar dan juga Raup duduk. Saya duduk. Masa dah habis semua ramai. Saya nak last ke? Duduk. Perlembagaan bagi semua orang guna bahasa Melayu dan juga lain-lain bahasa. Duduk. Pengacau dia mengacau. Duduk. Landing kan? Arau habiskan akhir sekali. Okey. Saya ucap terima kasih kepada Tan Sri Pengerusi dan juga Menteri, dan saya menyeru supaya rakyat Malaysia, marilah kita bersatu padu dengan pendekatan bahasa, seni, mematuhi undang-undang. Okey. Ni tak ada apa ni, dah jadi bergaduh kita sekarang. Okey. Kalau cuba nak mempertahankan sesuatu identiti. Terima kasih Tan Sri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini ya begini lagi, kenapa ya kalau di parlemen di Malaysia ini selalu terjadi keributan-keributan yang seperti ini. Dan ini kita nggak jumpain ya kalau di Indonesia. Kalaupun ada ya 1-2 kali. Tapi kalau ini rutin gitu ya, terjadi namanya selisih pendapat atau apa itu langsung saja mereka saling saut-sautan seperti itu ya, tidak diatur lagi kapan si A bicara, kapan si B bicara ya. Jadi ya tidak menemukan titik terang di dalam menyelesaikan suatu masalah karena masing-masing ngotot ya terhadap pendapatnya. Nah ini tadi ya bicara mengenai identitas nasional, identitas bangsa dari Malaysia. Nah ujung-ujungnya bicara masalah identitas balik lagi ke bahasa. Padahal kemarin ya Pak Ade sudah bahas nih mengenai bahasa yang juga dilakukan di parlemen. Sekarang muncul lagi masalah ini. Dan lebih lucunya lagi ya ketika membicarakan masalah bahasa identitas negara, ada ya yang cemburu nih ahli parlemen yang lainnya bahwa bahasa itu sebagai identitas nasional ya itu bukan cuma bahasa Melayu Malaysia,
Ada bahasa Cina, ada bahasa Tamil, ada juga bahasa Inggris yang merupakan identitas dari negara Malaysia. Nah, kalau ini pemikiran Pak D ya, negara Malaysia mempunyai identitas bahasa sebanyak 4 bahasa. Kalau Pak D sudah pasti bingung. Karena yang namanya identitas itu adalah sifatnya unik gitu ya. Artinya ya hanya satu. Sementara yang lainnya itu adalah melengkapi. Ya, jadi tidak sama-sama berdiri sama tinggi ya, duduk juga sama rendah. Kalau seperti itu ya posisinya ya akan begaduh terus. Kenapa? Karena kalau salah satu tidak dipergunakan, maka yang lain cemburu. Dan inilah yang terjadi di negara Malaysia. Di parlemen saja hal ini pun menjadi perkara yang sensitif untuk masalah bahasa nasional sebagai identitas bangsa Malaysia. Nah, kalau secara resmi tetap aja ya kita harus mengakui bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu Malaysia karena termaktuf di dalam undang-undangnya. Tetapi kalau untuk bahasa Inggris, bahasa Tamil, ataupun bahasa Mandarin ya, itu adalah bahasa tambahan, bahasa pelengkap. Nah, tapi di sisi lain ternyata ada yang tidak terima seperti itu. Mereka harus dalam posisi sama duduk sama berdiri keempat bahasa tersebut. Ya tentu saja ini menimbulkan kericuhan dan ini ya tidak akan selesai ya, tidak akan selesai sampai mereka ya ada yang saling mengalah ya, mendudukkan kembali permasalahannya sesuai dengan aturan-aturan hukum dan undang-undang yang berlaku. Nah, memang ya beginilah ya kalau kita mempunyai identitas bahasa lebih dari satu, akibatnya seperti ini. Nah, kalau di Indonesia bagaimana ya? Itu ada bahasanya 700-an bahasa ini. Bisa kayak mana coba kalau semua bahasa ini harus disetarakan ya sebagai identitas bangsa Indonesia. Ya alhamdulillahnya ya, kita sudah semenjak tahun 1928 mempersatukan diri, mengukuhkan diri, bahasa persatuan hanya satu yaitu bahasa Indonesia. Jadi aman ya, mau kemanapun selama ada di Indonesia itu tetap menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun ya dialek yang dipergunakan setiap suku bangsa yang ada di Indonesia itu ya macam-macam dan itulah yang menambah ya kekayaan budaya dan seni di Indonesia. Nah kita nonton aja ya mengenai perdebatan tentang bahasa ini yang sampai sekarang juga belum selesai, bahkan nambah nambah banyak gitu loh. Tadinya ngomong pariwisata ya, ngomong tempat-tempat pariwisata yang harus dilindungi, didaftarkan ke UNESCO, tiba-tiba lari ke masalah bahasa lagi. Ya begitulah ya. Oke, dari Pak D cukup dulu, kita ketemu lagi di video-video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.